tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Kau selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ya, puji Tuhan, Shalom. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita kembali mendengarkan renungan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat meminum air sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Iya, sebuah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini menceritakan bagaimana Elia ketika dia diperintahkan Tuhan untuk bertemu dengan Ahab, karena Ahab adalah seorang raja Israel pada saat itu, dan Ahab pada saat itu adalah sebuah raja yang mengikuti dosa atau tidak lagi hidup di dalam perkenanan Tuhan. Maka pada saat itu, sebagai abdinya Tuhan, Allah memerintahkan Elia untuk menyampaikan sebuah pesan kepada Ahab, karena di masa-masa yang akan datang atau di 3,5 tahun ke depan akan terjadi masa-masa yang sukar atau disebut dengan musim kemarau ataupun tidak ada embun pada saat itu. Namun demikian, setelah Elia melakukan itu, menyampaikan pesan itu kepada Ahab, maka Tuhan juga memerintahkan Elia untuk pergi ke sungai Kerit, dan Tuhan berkata dia akan berjanji akan memelihara hidup Elia pada saat itu. Maka kita melihat tadi membaca firman Tuhan itu, kalau Elia sungguh-sungguh taat dan mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, maka pada saat itu Elia ada di sungai Kerit, dan ketika ada di sungai Kerit, disitulah Elia melihat sebuah pemeliharaan Tuhan yang sempurna lewat seekor burung gagak yang diperintahkan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan makanan yang akan dikonsumsi oleh Elia pada saat itu. Nah, sebuah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada saat ini adalah bahwa Tuhanlah yang memelihara setiap kehidupan orang-orang percaya. Kita akan belajar ada 4 hal pada saat ini yang boleh kita lihat dalam firman Tuhan. Mengapa Tuhan memerintahkan burung gagak kepada Elia, dan mengapa pula Tuhan menyuruh Elia untuk ada di sungai Kerit. Nah, kalau kita melihat hal yang pertama adalah yang perlu kita pelajari, Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Hal yang pertama yang perlu kita pelajari adalah bahwa segala sesuatu ini yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya itu semuanya dikendalikan oleh Tuhan. Termasuk juga hidup dari Elia pada saat itu,
Bukan perkara yang mudah ketika dia harus menyampaikan firman kepada Ahab yang benar-benar tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena firman yang disampaikan itu adalah bukan firman yang sesungguhnya untuk menjadi satu hal yang berita yang baik bagi Ahab, tapi sebuah teguran supaya Ahab itu bisa melihat keadaan bangsanya pada saat itu bahwa sudah semakin hidup di dalam dosa. Bukan hal yang mudah bagi Elia pada saat itu untuk mengatakan itu kepada seorang penguasa yang hebat di zamannya. Tetapi Elia benar-benar tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Dan ini menunjukkan adalah bahwa Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang berkuasa bagi Ahab sekalipun adalah seorang pemimpin yang hebat. Ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang berkuasa yang mengendalikan juga Elia sekalipun dia adalah seorang hamba Tuhan, dan Tuhan juga menyuruh dia untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita melihat di sana Elia benar-benar mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Nah, maka hal yang pertama ini kita melihat bahwa Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu. Tuhanlah yang mengendalikan maupun Raja Ahab maupun bangsa itu, Tuhanlah yang mengendalikannya. Jadi tidak ada segala sesuatu pun yang terjadi dalam hidup ini, di dalam dunia ini, tanpa kendalinya Tuhan. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua yang perlu kita lihat pada kesempatan saat ini adalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Sungai Kerit adalah bukan sesuatu hal yang mudah juga, karena dia harus menyendiri, dia harus jauh dari keramaian, dia harus mengikuti sesuatu yang tidak pernah dia akan hadapi, jalani. Tetapi pada saat itu Elia benar-benar mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Ini menunjukkan adalah hal yang kedua, ini menunjukkan bahwa Tuhanlah adalah yang Maha Kuasa bagi setiap orang. Kalau kita melihat bagaimana pada saat itu burung gagak Tuhan perintahkan untuk memberi makan, untuk memberi minum, memberikan roti, memberikan daging kepada Elia pada saat itu, sesuatu hal yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa alam semesta apapun di dalam keadaan dunia ini, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, dan Tuhan yang mengendalikan segala satunya di dalam kehidupan ini. Bahkan hidup Elia pun dijamin oleh Tuhan. Kita bayangkan burung gagak boleh diperintahkan oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan daripada Elia. Tidak ada latihan, tidak ada mungkin semacam kursus gitu ya untuk melatih burung tersebut. Tetapi itulah kendalinya Tuhan, itulah kuasanya Tuhan yang begitu hebat. Dengan seketika pun, dengan sebuah perintah yang luar biasa, yang Maha Kuasa, itu Tuhan perintahkan kepada burung gagak untuk memberikan makanan, roti maupun daging untuk Elia. Dan sungai yang ada di sana menjadi air minum untuk melepaskan dahaga seorang Elia. Sungai ini menggambarkan adalah sungai kehidupan, menggambarkan bahwa Yesuslah sumber kehidupan. Dialah aliran air yang hidup, yang melegakan setiap dahaga umat manusia. Termasuk juga Elia pada saat itu, dia sungguh-sungguh menikmati bahwa Tuhan itu Maha Kuasa di dalam kehidupannya, bahkan di dalam bangsa Israel pada saat itu. Lalu hal yang ketiga yang perlu kita lihat dan renungkan pada hari ini adalah kita lihat di sana bahwa Tuhan juga berkarya dengan caranya. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa burung gagak juga dipakai Tuhan untuk melakukan, untuk memenuhi segala kebutuhan daripada Elia. Dan Tuhan juga berkarya dengan caranya. Siapa yang bisa memikirkan tersebut? Manusia terbatas ada untuk memikirkan itu. Tapi kita melihat bahwa Tuhan begitu luar biasa. Tuhan pakai burung gagak. Kalau kita pikir-pikir, kenapa harus memakai burung gagak? Kenapa tidak memakai mungkin ada di Alkitab mungkin obaja?
Kenapa tidak memakai mungkin orang lain gitu atau janda Sarfat? Tapi ini menunjukkan bahwa Tuhan yang berkarya dengan caranya. Oleh sebab itu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Kristus, mari kita sadari dalam kehidupan kita. Mungkin kita melihat dengan keadaan-keadaan yang saat ini, mungkin kita tidak sanggup untuk melewatinya. Tapi percayalah bahwa apapun yang ada dalam kehidupan kita ini, Tuhan akan mampu berkarya dengan yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan akan buat itu menjadi sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Kristus, hal yang ketiga inilah dari apa yang kita boleh lihat dari perjalanan Elia, bahwa Tuhan berkarya dengan caranya, dengan hebat bagi Elia pada saat itu. Lalu yang keempat yang boleh kita renungkan pada malam hari ini adalah, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Elia pada saat itu, dan kalau kita kembali membaca di ayat yang ke-5 dikatakan, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Hal yang keempat yang perlu kita harus lihat pada saat ini adalah, ini penting bahwa Tuhan yang menopang orang-orang yang taat kepadanya. Kalau kita melihat bagaimana tadi awal-awal bahwa Elia disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Raja Ahab, bukan adalah perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang, karena dia harus bertemu dengan penguasa. Lalu yang kedua itu menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Lalu yang ketiga bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mampu berkarya bagi anak-anaknya. Dia bisa membuat hal-hal yang ada di sekitar, bahkan yang tidak mungkin manusia, itu menjadi mungkin di matanya Tuhan. Nah, hal yang keempat ini perlu kita teladani adalah bahwa Tuhan yang menopang kepada orang-orang yang taat kepadanya. Dibutuhkan orang-orang yang taat kepada Tuhan. Dibutuhkan orang-orang yang senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dibutuhkan orang-orang yang taat. Tentunya dengan ketaatan kita itu, maka iman kita pun akan bertumbuh, akan kuat dalam menghadapi setiap tantangan dan cobaan. Oleh sebab itu, dengan firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada hari ini, bagaimana tentang kisah seorang nabi yang bernama Elia. Ini menggambarkan bahwa Elia adalah orang yang taat, yang mengikuti segala sesuatu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Ketika anak-anak Tuhan taat, ketika anak-anak Tuhan mengikuti jalannya Tuhan, mengikuti arahannya Tuhan, mengikuti petunjuknya Tuhan, kita melihat maka di sana ada mujizat yang Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya dan sentiasa mengasihi Dia. Inilah firman Tuhan pada malam hari ini, sebuah renungan yang menggugah hati kita. Berkiranya lewat kisah Elia ini, ketika dia ada di tepi sungai Kerit, tidak gampang, tidak mudah, tetapi ada satu hal yang boleh kita lihat. Lewat Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, Tuhan yang berkarya, tapi Tuhan juga memperhitungkan orang-orang yang taat kepadanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah taat dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Percayalah, Tuhan akan menolongmu dan mendapatkan mujizat itu tepat waktunya, asalkan kita setia kepada Tuhan. Ini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.